Hoax ini akan menguasai Sulut. Media Circle Sulut lawan hoax. Bayangkan sebuah pemandangan kayak gini. Anda lagi berdiri di sebuah pelabuhan yang sibuk banget. Oke, pelabuhan sibuk? Iya, di sana ada banyak kapal kecil dan menengah yang lagi bersandar santai. Terus tiba-tiba, sebuah kapal pesiar raksasa yang baru, mewah, dan kelihatan kokoh banget merapat ke pelabuhan itu. Pasti langsung jadi pusat perhatian. Benar. Dan tanpa aba-aba yang kelihatan, para penumpang, bahkan kapten dari kapal-kapal kecil tadi, bergegas turun. Mereka bawa koper, lari melintasi dermaga, dan rebutan naik ke atas kapal pesiar raksasa itu. Semuanya berebut pindah. Iya, secara masif dan serentak. Sampai-sampai Anda pasti mikir, apakah kapal raksasa ini nawarin tiket menuju Pulau Harta Karun yang nggak bisa mereka tolak? Itu analogi yang pas banget untuk gambarin panggung politik kita saat ini. Tara hari ini. Di sana kita ngelihat eksodus massal para elit daerah yang rame-rame melompat ke Partai Gerindra. Dan kalau kita baca tumpukan catatan analisis dan laporan untuk penelusuran mendalam kita kali ini, eksodus ini bukan cuma manuver 1-2 orang. Bukan cuma politisi iseng cari suasana baru ya? Sama sekali bukan. Ini pergerakan skala besar, melibatkan kepala daerah tingkat 2, elit politik lokal yang punya pengaruh besar, sampai ke level staf khusus. Semuanya bergerak di waktu yang bersamaan. Oke, let's unpack this. Mungkin Anda yang lagi dengerin ini merasa, kenapa saya harus peduli sama urusan di Sulawesi Utara? Padahal Anda mungkin tinggal jauh dari sana. Ya, pertanyaan yang wajar. Jawabannya adalah karena memahami kejadian di Sulut ini berarti Anda lagi pegang kunci sebuah master key. Kunci untuk memahami rumus rahasia di balik layar, gimana kekuasaan, strategi bertahan hidup, dan aliran politik bekerja di seluruh Indonesia. Betul, karena pola di daerah itu pada dasarnya adalah mikrokosmos dari ekosistem kekuasaan nasional kita. Nah, jadi mari kita bedah pelan-pelan. Siapa sih sebenarnya aktor-aktor yang lagi pindah kapal ini? Dan seberapa ngefek manuver ini buat keseimbangan politik di sana? Untuk paham skalanya, kita harus lihat profil mereka. Di data kita ada nama-nama kayak Hengki Honandar. Beliau ini bukan politisi biasa, tapi figur eksekutif lokal yang lagi menjabat. Pejabat aktif berarti ya? Ya, terus ada juga nama seperti Randy Mangkat dan jajaran elit lainnya. Di ekosistem daerah, mereka ini institusi berjalan, bukan cuma individu. Maksudnya institusi berjalan itu mereka punya gerbong sendiri. Pat. Waktu figur sekelas Hengki Honandar pindah partai, dia nggak datang bawa diri sendiri. Dia bawa gerbong panjang yang isinya relawan, donatur lokal, tokoh masyarakat, dan basis suara loyalis yang udah dibina bertahun-tahun. Oh wow. Jadi buat partai lama yang ditinggalkan, ini rasanya bukan cuma kehilangan anggota biasa. Enggak, mereka kehilangan infrastruktur politik. Mesin pemenangan mereka kayak dicabut paksa terus dipindahin ke garasi partai lain gitu ya? Persis, dan yang bikin fenomena ini nggak bisa kita abaikan begitu aja adalah soal momentum. Waktu kejadiannya. Ya, dari analisis Baso Avandi, Direktur Barometer Suara Indonesia, yang catatannya kita bahas hari ini, pergerakan serentak ini bukan kebetulan. Terlalu rapi untuk dibilang kebetulan. Benar. Semuanya terorkestrasi dan pas banget bertepatan sama momentum merapat kerja daerah atau Rakerda Partai Gerindra di Sulut. Jadi ini bukti nyata. Bukti paling valid kalau kita lagi nyaksiin konsolidasi politik besar-besaran. Ini terstruktur. Here's where it gets really interesting. Saya pahamlah soal pragmatisme politisi. Mereka pasti nyari tempat bernaung yang aman. Tapi soal keserentakan ini? Ya kenapa bareng-bareng? Nah itu, apakah ini murni efek domino? Maksud saya, kayak di psikologi massa. Satu tokoh kuat pindah, terus yang lain panik, takut ketinggalan kereta, akhirnya ikut-ikutan lompat secara impulsif. Atau memang ada hitung-hitungan matematika politik yang dingin dan rasional di balik ini semua? Jujur aja, politisi di level elit yang udah biasa ngelola anggaran daerah, yang udah pernah menang pemilu, mereka jarang banget gerak cuma karena panik. Nggak sekedar emosi sesaat ya? Enggak, manuver mereka selalu didasari kalkulasi kelangsungan hidup. Kalau kita bedah pakai teori politik, ada dua konsep yang lagi jalan berbarengan di sini. Oke, apa aja itu? Yang pertama itu realignment, atau penyesuaian ulang posisi politik. What's fascinating here is, gimana para elit daerah ini dengan cepat
mengkalibrasi ulang kompas mereka terhadap pusat kekuasaan baru. Penyesuaian ulang ya. Kalau dipikir-pikir, itu mirip kayak upaya adaptasi biar nggak kedaluarsa. Gimana tuh maksudnya? Kayak di dunia teknologi, bayangin ada perusahaan raksasa baru aja rilis sistem operasi yang tiba-tiba mendominasi pasar dunia. Semua startup lokal mau nggak mau harus rombak aplikasi mereka biar kompatibel sama sistem baru itu, kan? Masuk akal. Kalau mereka keras kepala pakai sistem lama, aplikasi mereka nggak bakal bisa diakses pengguna. Apakah realignment politik ini mirip kayak gitu? Harus kompatibel sama pusat? Analogi startup itu presisi banget. Di politik kita, pusat kekuasaan di ibu kota adalah raksasa teknologi itu. Mereka baru aja ganti sistem operasi nasional lewat pemilu. Alignment, kalau mereka nggak nyesuaiin frekuensi dengan sistem pusat, mereka berisiko kehilangan akses. Akses ke sumber daya vital. Wow, keras juga ya hukum alamnya. Sangat keras. Dan ini nyambung ke konsep teori kita yang kedua, yaitu bandwagon politics. Bandwagon. Ini istilah yang sering saya dengar di pasar modal. Kalau di bursa saham, fenomena bandwagon ini mirip banget sama kelakuan investor pas lihat tren makro berubah tajam. Oh ya, rebutan saham gitu. Benar. Katakanlah ada sinyal kuat kalau sektor industri tertentu bakal merajai pasar 5 tahun ke depan. Investor rasional nggak mungkin nahan saham lama mereka yang stagnan. Mereka bakal jual. Mereka jual dan langsung berbondong-bondong borong saham blue chip dari sektor pemenang itu. Mereka balapan masuk ke gerbong sebelum keretanya melaju terlalu cepat. Nah, saham blue chip di skenario kita ini adalah posisi di Gerindra. Dan mata uang yang dipakai politisi ini adalah pengaruh dan masa depan karir mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa saham Gerindra ini diburu banget di Sulawesi Utara? Kenapa mereka harus repot-repot merapat ke kekuasaan pusat? Untuk ngejawab itu, kita harus bedah anatomi anggaran pemerintah daerah di Indonesia. Rahasianya ada di roda birokrasi. Ini bagian yang jujur aja sering banget lolos dari pantauan publik. Publik kan ngiranya kepala daerah itu raja kecil, punya kuasa penuh atas duit di wilayahnya. Itu miskonsepsi yang besar. Kenyataannya, di luar beberapa kota metropolitan yang kaya, mayoritas daerah di Indonesia itu punya pendapatan asli daerah atau PAD yang kecil banget. Jadi mereka ngandelin apa buat jalanin program? Mereka sangat bergantung sama transfer dana dari pusat. Ada dana alokasi umum atau DAU buat mastiin birokrasi dan gaji pegawai tetap jalan. Terus buat bangun infrastruktur. Mereka butuh dana alokasi khusus atau DAK. Ini buat bangun jembatan, rumah sakit, jalan raya. Semuanya dari pusat. Oke, jadi bayangin kalau Anda yang lagi dengerin ini adalah seorang bupati, Anda punya janji kampanye mau bangun rumah sakit internasional, tapi PAD Anda pas-pasan. Anda wajib minta DAK ke Jakarta. Dan proposal itu harus lewat meja berlapis, Kementerian, Bappenas, Kementerian Keuangan. Kalau Anda oposisi atau nggak punya koneksi di ibu kota, proposal Anda bisa-bisa cuma jadi pajangan di laci birokrasi entah sampai kapan. Betul sekali. Tapi bayangin kalau Anda ada di kapal pesiar yang sama dengan pemerintah pusat. Prosesnya bakal jauh lebih mulus. Jauh. Anda tinggal telepon rekan separtai yang duduk di komisi DPR di Senayan. Atau mungkin menteri terkait yang kebetulan satu seragam partai. Mereka bisa bantu kawal proposal itu sampai cair. Jadi ujung-ujungnya ini demi performa ke konstituen juga ya. Kalau rumah sakitnya jadi, popularitas bupatinya naik. Tepat. Makanya gabung ke partai yang berkuasa di pusat itu adalah instrumen rasional. Ini cara paling efektif buat dongkrak kinerja mereka di daerah. Sangat masuk akal. Bukan cuma soal gaya-gayaan ganti baju, tapi soal ngamanin kunci brankas anggaran. Tapi tunggu sebentar. Saya mau sedikit menantang logika ini. Silakan, silakan. Bukankah pilkada itu pada dasarnya adalah pertarungan figur? Orang milih ketokohan. Pemilih di akar rumput biasanya nyoblos sosoknya, bukan partainya. Memang seringnya begitu. Tokoh kayak Hengki Honandar atau Randy Mangkat kan udah punya nama besar. Kalau ketokohan mereka udah sekuat itu, ngapain mereka mempertaruhkan citra dengan pindah partai segala? Nah, disitulah letak tantangan institusional sistem pemilu kita. Setinggi apapun elektabilitas seorang tokoh, sedalam apapun cinta relawannya, Mereka tetap butuh partai. mereka nggak bisa daftar ke KPU kalau nggak bawa tiket kendaraan politik. Syarat pencalonan itu mutlak. Harus ada dukungan sekian persen kursi partai di DPRD. Tiket VIP-nya ya? Ya, tokoh hebat tanpa mesin partai yang solid bakal kerepotan cari perahu. Jadi, merapat ke Gerindra sekarang ini adalah cara strategis mengamankan tiket VIP itu. Memastikan mereka punya kendaraan logistik yang sah ya? Betul, untuk maju di kontestasi berikutnya. Menarik banget. Jadi ini kombinasi dari melumasi jalur birokrasi pusat, ngamanin proyek daerah,
dan stempel resmi buat pemilu. Tapi mari kita bahas soal timing. Kenapa bulan Mei? Ya, kenapa eksodus masif ini meledaknya barengan di bulan itu? Kalau emang alasannya logis, kenapa nggak dicicil diam-diam 6 bulan lalu? Atau kenapa nggak nunggu mepet-mepet pilkada sekalian? Kenapa harus meledak pas momen rapat kerja daerah? Pasti ada satu katalis, satu pemicu spesifik yang bikin mereka semua bergerak di detik yang sama. If we connect this to the bigger picture, memang ada satu katalis utama. Dan katalis itu adalah kehadiran tokoh nasional secara langsung di Sulawesi Utara. Maksud Anda kedatangan Sufmi Dasko Ahmad? Tepat, kehadiran fisik beliau di Rakerda itulah yang jadi pemantik utama eksodus besar-besaran ini. Oke, coba kita bedah ini pelan-pelan. Saya tahu beliau itu petinggi partai, tapi masa iya cuma gara-gara satu elit Jakarta terbang ke Manado tiba-tiba puluhan politisi daerah ngerasa hari itu adalah waktu yang paling pas buat deklarasi pindah partai? Memangnya kenapa enggak? Ya, kenapa kehadiran fisik satu orang bisa memicu gelombang yang segitu masifnya? Karena dalam kultur politik kita, Sufmi Dasko Ahmad itu bukan sekedar nama di brosur pengurus partai. Beliau bukan figur seremonial yang dikirim cuma buat baca teks sambutan. Bukan tukang potong pita ya? Sama sekali bukan. Beliau adalah ketua harian DPP. Dalam peta kekuasaan hari ini, beliau ada di ring 1, lingkar terdalam kekuasaan. Beliau pegang kendali strategis, termasuk wewenang krusial buat nentuin arah rekomendasi partai. Surat rekomendasi. Maksud Anda formulir B1 KWK yang majis itu, surat dari pusat yang wajib disetor ke KPU buat daftar pilkada. Persis, surat sakti itu. Jadi, bayangin saat sosok yang punya kuasa penuh atas keluar masuknya tiket VIP ini datang langsung ke daerah Anda. Itu bukan kunjungan biasa lagi. Itu adalah ajang audisi terbuka, sekaligus ruang negosiasi tingkat dewa. Kehadiran beliau kasih sinyal keras kalau pusat menganggap Sulut itu wilayah super strategis. Saya mulai nangkep hashtag-nya nih. Bayangin Anda politisi di sana. Anda mau karir aman 5 tahun ke depan. Kalau pakai jalur normal, Anda harus lobi ketua ranting, naik ke pengurus kota, provinsi, baru nyari celah ke Jakarta. Dan itu butuh waktu lama. Rawan disabotase juga di tengah jalan. Benar, tapi pas pengambil keputusan utamanya ada di depan mata, Anda bisa potong kompas. Lewatin semua birokrasi partai yang berbelit itu. Kalkulasi yang sangat akurat. Kedekatan fisik sama elit selevel itu ngasih kepastian politik instan. Karena pindah partai itu berisiko banget kan? Pasti, mereka bisa dicap pengkhianat sama kubu lama. Bisa dimusuhi. Buat ambil resiko segede itu mereka butuh asuransi kelas 1. Mereka butuh garansi langsung dari otoritas tertinggi yang seolah bilang, kalau kalian gabung hari ini, posisi aman, jalur pusat terbuka, dan rekomendasi pencalonan kita jamin. Dan melakukan deklarasinya secara terbuka di acara seformal Rakerba di depan tokoh kuncinya langsung, itu teater politik yang brilian. Sebuah show of force ya? Iya, unjuk kekuatan. Mereka nggak cuma lagi store loyalitas ke pusat, tapi juga pamer otot ke lawan-lawan politik di daerah. Deklarasi itu kayak pengumuman, mulai detik ini, kami di backup penuh sama gravitasi terbesar dari ibu kota. Anda menangkap esensinya. Ini pertemuan sempurna antara supply dan demand. Partai pusat butuh pasukan daerah untuk hegemoni, sementara elit daerah butuh proteksi dan dana pembangunan. Bertemu di satu momen ya? Ya, saat sang katalisator datang, terjadilah konsolidasi besar-besaran itu. So, what does this all mean? Lalu, apa makna semua ini bagi Anda yang dari tadi menyimak diskusi kita? Maknanya, mulai hari ini, saat Anda baca berita tentang bupati atau wali kota yang tiba-tiba ganti seragam partai menuju kubu penguasa, kesetiaan, Anda sekarang udah bisa ngelihat matriksnya. Anda tahu, di balik senyulan dan jabatan tangan di depan kamera itu, ada lobi-lobi alot soal dana alokasi khusus. Ada perhitungan matang. Ada taktik motong antrian birokrasi dan perebutan asuransi politik langsung dari para penjaga gerbang di ibu kota. Bisa baca pola di balik layar kayak gini adalah kunci jadi warga negara yang kritis. Kita jadi paham kalau politik kita itu sangat tersentralisasi. Setuju. Tapi pemahaman ini jangan cuma berhenti di kepuasan teori aja kan? Nggak boleh. Fakta dari penelusuran kita soal pergeseran di Sulut ini sebenarnya maksa kita buat menghadapi isu yang jauh lebih fundamental. Isu soal apa tuh? Soal masa depan demokrasi lokal kita. Coba jelaskan, apa persoalan fundamentalnya? Pikirkan ini. Kalau kelangsungan hidup seorang pemimpin daerah, turunnya anggaran jalan raya, sampai tiket pencalonan pilkada, pada akhirnya mutlak ditentukan oleh restu dan perlindungan dari ibu kota.
Terus otonomi daerah fungsinya apa? Nah, itu dia. Apa yang tersisa dari desentralisasi? Akankah ke depannya pemilihan kepala daerah yang harusnya ngeberesin masalah spesifik warga lokal? Cuma jadi miniatur aja. Ya, cuma tereduksi jadi versi miniatur dari pertarungan para raksasa di level nasional. Itu pertanyaan yang bikin merinding sebenarnya. Apakah daerah-daerah ini pelan-pelan cuma bakal jadi bidak catur yang digerakin demi melayani grand strategi para elit sentral di Jakarta? Sebuah realitas tajam yang harus kita renungkan. Dan pada akhirnya, kapal pesiar raksasa yang kita omongin di awal tadi udah tiup peluit, penumpang dari perahu-perahu kecil udah berdesakan naik, mesin kapalnya udah dipanaskan, dan dia lagi berlayar membelah lautan kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, kita posisinya di mana? Sebagai warga yang berdiri di pinggir pelabuhan, apakah kita cuma mau diam nonton atraksi ini, atau kita mulai berani nuntut transparansi tentang kemana nahkoda kapal ini bakal bawa kita semua? Silakan Anda pikirkan itu sejenak. Dari Manado, suara kami menggelegar. Berani bersuara, kritis berpikir, solutif bertindak. Yeah!